Warahmatullahi wabarakatuh. Denis. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita selama ini. Kita telah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa berkumpul keluarga dan kawan-kawan kita semua seiman bisa berkumpul untuk belajar ilmu agama bersama Ustadz Abu Aslam, dan hari ini kita melanjutkan tentang kajian berkaitan dengan ensiklopedia sholat yang berkelanjutan. Sudah ada beberapa seri. Semoga apa yang kita pelajari malam ini, Allah selalu memberikan kita ilmu untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin ya. Untuk itu, monggo Ustadz silahkan dimulai. Ya. Saya dulu, terima kasih. Nah, Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Semada 87 yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini, Yaumul Jumu'ah, hari yang sangat istimewa, hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga, hari di mana taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah, hari di mana Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam, dan tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali terjadi pada hari tersebut. Hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Bahkan hari di mana kita semua dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan beberapa amal ibadah. Di antaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, dan memperbanyak doa kepada Allah di hari Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan oleh Allah di hari yang mulia ini. Dan kita berada tidak hanya di hari yang mulia, tetapi bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bulan Rajab. Semoga seluruh amal ketaatan kita, sekecil apapun yang kita lakukan di bulan yang mulia, di hari yang mulia ini, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah, semoga seluruh dosa-dosa kita, sekecil apapun yang kita lakukan, khususnya di hari yang mulia ini atau di bulan yang mulia ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Semada 87 rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita semestinya pada Rabu yang kedua kemarin semestinya. Namun karena mohon maaf sekali lagi kepada seluruh
Majelis Taklim Semada 87 SMA 2 angkatan 87 ya Surabaya. Kami memohon maaf karena kami uzur sehingga kami yaitu diberikan waktu oleh segenap pengurus Majelis Taklim Semada 87 sehingga terlaksana kajian pada Kamis yang kedua malam hari ini. Kami dari hati yang paling dalam mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus Semada 87 atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa, kajian kita di Majelis Taklim Semada 87, pembahasannya adalah tentang ensiklopedi sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yaitu kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Dan kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan terjemahan bebas. Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan malam hari ini kita memasuki bab yang baru, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kita akan memasuki sifat sholat yang nomor 12. Sifat sholat yang nomor 12. Baik, saya akan tampilkan materinya pada layar share screen, Bapak Ibu sekalian. Nah ini materinya. Ya, apakah materi saya bisa terbaca dengan baik, Pak Nur? Bisa ya? Maaf. Ya, jelas. Cukup jelas. Ya, baik. Cukup jelas ya. Baik, jadi kita akan memasuki sifat sholat yang ke-12. Yaitu membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi yang sudah kita bahas, ta'awud sudah kita bahas. Lalu membaca yaitu membaca istiftah itu sudah kita bahas. Lalu membaca ta'awud kita bahas sudah. Terus kemudian membaca basmalah sudah kita bahas. Lalu membaca Al-Fatihah itu juga sudah kita bahas. Nah, giliran malam hari ini kita akan membahas sifat sholat yang nomor 12. Yaitu membaca surat Al-Quran yang kita baca setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah itu membaca surat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kita bahas. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita dibantu oleh dua ikhwan kita. Yang pertama adalah Ustadz Abu Ezif, saya hafidhahullah ta'ala. Saya meminta beliau ya untuk membantu kajian kita membacakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Bukhari dan Muslim saja ya. Nanti bisa dilihat di kitab Bukhari dan Muslimnya. Adapun sekalipun beliau dalam keadaan kurang sehat ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesembuhan kepada beliau dan mengangkat yaitu apa yang beliau rasakan dan menjadi penyebab diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Semoga Allah angkat derajatnya. Baik, kita lihat yaitu yang kedua kita dibantu oleh saudara kita yaitu Pak Didi ya. Dan kami meminta kepada beliau mungkin untuk membacakan nanti Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu aja ya. Dan nanti bisa dilihat di kitab yang sudah di-download nanti ya. Baik. Sekarang kita akan bahas Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, mari kita lihat yang ada di layar ini perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Baik, saya akan bacakan ini Bapak Ibu sekalian perkataan beliau ini menarik ini ya. Ini beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini ahli tafsir.
beliau punya kitab tafsir tersendiri yaitu disebut tafsir As-Sa'di, gitu ya. Apa kata beliau? Mari saya bacakan ya. Kita lihat di sini. Wa yaqra'a ya. Ya, wa yaqra'a ma'aha fi rak'atainil awlayaini minar rubaiyati wathalathiyati suratan. Artinya, kemudian membaca setelah Al-Fatihah satu surah lainnya di 2 rakaat pertama. Perhatikan, 2 rakaat pertama dari sholat yang 3 dan 4 rakaat. Berarti sholat maghrib itu rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surat. Sholat isya rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surat. Nah itu. Loh, rakaat yang ketiga Ustadz nggak baca surat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang tidak wajib. Kalau sholat isya rakaat 3 dan 4 tidak baca surat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tetap membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Nah, wajib dibaca kalau Al-Fatihah. Sedangkan surat setelah Al-Fatihah untuk rokaat yang ketiga dan rokaat yang keempat seperti sholat duhur, sholat asar, sholat isya, maka nggak apa-apa tidak membaca surat karena memang hukumnya itu sunnah. Tetapi kalau tetap dibaca, maka itu tentunya lebih baik. Menambah pundi-pundi pahala kita. Ya, itu lebih baik menambah surat. Baik, kita lanjutkan ini. Baris kedua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Takunu fil fajri min tiwalil mufassal. Surat yang diturunkan untuk dibaca sholat subuh dengan surat tiwalil mufassal. Apa itu tiwalil mufassal? Nanti saya akan jelaskan. Yang masuk kategori surat yang masuk kategori tiwalil mufassal itu apa saja. Nah itu ya. Jadi sholat subuh itu yang tiwalil mufassal. Subuh itu. Kita lihat. Wafil maghribi min kisarihi. Sholat maghrib adalah dengan surat kisoril mufassal. Jadi kalau maghrib itu kisoril mufassal. Yang pendek maksudnya. Kalau tiwalil itu panjang. Tiwal. Ya. Terus berikutnya wafil baqi min awsatihi. Salat wajib yang lain berarti yang nggak disebut di sini tinggal salat apa Bapak Ibu? Duhur, asar sama isya berarti. Duhur, asar, isya, salat wajib yang selain subuh dan maghrib yaitu awsatil mufassal. Nah, apa sih Ustadz tiwalil mufassal, kisaril mufassal, awsatil mufassal itu apa? Ayo kita lihat penjelasannya. Nih Bapak Ibu, nah ketemu di sini. Surat yang tergolong tiwalil mufassal adalah mulai dari surat Qaf, surat 50 hingga surat Al-Mursalat. Itu semua termasuk yaitu tiwalil mufassal. Surat Qaf, terus surat apa lagi itu? Surat nomor 51 itu ya. Surat nomor 51 itu surat apa itu? Ayo Bapak Ibu sekalian, ada yang hafal enggak? Surat nomor 51 itu termasuk surat apa? Surat Az-Zariyat, surat At-Tur gitu ya. Terus surat An-Najm, surat Al-Qamar, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Hadid, surat Al-Mujadilah. Itu semua adalah termasuk surat yang panjang-panjang. Itu Nabi baca subuh itu Bapak Ibu. Subuh. Silakan dipilih salah satu. Jadi salah satu, tidak dibaca semua. Jadi intinya itu yang masuk kategori tiwalil mufassal. Mulai dari surat 50 sampai surat nomor 77. Tuh, itu ya. Terus surat yang tergolong kisaril mufassal. Itu surat apa? Pendek maksudnya, yang pendek. Itu surat Ad-Duha, Wadduha, sampai akhir Al-Quran. Jadi kalau Ad-Duha itu surat 93, berarti setelah Ad-Duha, Al-Insyirah, Wattini, ya, terus kemudian Al-Alaq, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, surat Al-Qadar, lam yakunil ladina kafaru al-bayyinah, idza zulzilatil ardu itu surat Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, ya, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humaza, Al-Fil, Quraisy, li'ilafi Quraisy. Itu termasuk pendek-pendek Bapak Ibu. Itu dipilih salah satu. Itu untuk maghrib. Jadi maghrib itu nggak panjang-panjang. Maghrib itu yang Nabi ajarkan.
Nggak panjang. Jadi boleh ad-duha, boleh yang saya tadi sebutkan. Pokoknya setelah ad-duha sampai an-nas. Itu semuanya kisoril mufassal. Itu ya, diingat-ingat itu. Terus yang ketiga, sedangkan surat yang tergolong ausatil mufassal, tengah-tengah. Nggak panjang, nggak pendek, tengah-tengah. Adalah mulai dari surat An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim, An-Naba sampai Al-Lail. Sampai Al-Lail. Al-Lail itu surat nomor 92, Bapak Ibu sekalian. Itu Al-Lail. Jadi sebelum Ad-Duha. Nah, jadi termasuk diantaranya itu ya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj. Ya. Itu semua termasuk ausatil mufassal, tengah-tengah. Nggak panjang, nggak pendek. Silakan dipilih. Nah, berarti duhur, asar, sama isya itu yang tengah-tengah. Sedangkan kalau maghrib itu yang pendek. Khusus subuh yang panjang. Subuh itu panjang, Bapak Ibu. Nah, ya. Baik, sekarang kita lihat ini perkataan ulama yang lain. Monggo, Bapak Ibu dilihat ini. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. Apa kata beliau? Surat yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah bisa satu surat utuh saja, atau sebagiannya saja dari awal. Jadi cuma diambil berapa ayat, nggak apa-apa, boleh. Jadi tidak harus utuh, boleh diambil. Atau tengah-tengah, atau akhir, itu pun sudah sah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa itu ya. Kita lihat lagi nih perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah ini perhatikan, Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Minta tolong di mute ya. Baik, kita lihat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, jika Nabi SAW selesai dari membaca Al-Fatihah, nah beliau membaca surat lainnya. Kadang beliau baca bacaan panjang, kadang beliau memperingannya, karena maksudnya safar atau hajat lain, makanya diperingan. Kadang pula beliau membaca bacaan yang pertengahan, tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Yang terakhir inilah yang umumnya beliau lakukan, nggak panjang, nggak pendek. Nah, itu dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, nah untuk lebih jelasnya malam hari ini Bapak Ibu, malam hari ini saya akan sampaikan 7 dalil. 7 dalil. Nah, 7 dalil terkait yaitu dalil-dalil yang berbicara tentang bacaan surat Nabi setelah Al-Fatihah. 7 dalil. Dan nanti setiap dalil-dalilnya kita akan jelaskan menurut penjelasan para ulama. Nah, nih kita lihat dalil pertama. Nah, ini yang sudah saya cetak biru ini. Dalil pertama. Ya, saya minta kepada Ustadz Abu Ezif karena dalil ini riwayat Bukhari, tolong dibaca yang aslinya. Ya, atau nomor cetakan kalau kabisinya itu adalah di nomor 427. Kita baca yang ada di layar aja. Silakan. Ya, kita baca yang ada di layar saja, ya. Karena ini riwayat Bukhari. Ya, silakan. Coba di unmute. Ya, tafadhal. Ya, Ustaz Abu Yazid. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, wa illam tazid ala ummil qur'ani ajza'at wa in zitta fahuwa khairun. Silakan Ustaz. Jika engkau tidak menambah selain surat Al-Fatihah, maka itu boleh. Adapun jika engkau menambah
dari itu, maka itu lebih baik. Nah, jelas sekali kan? Kalau kau mau tambah, silakan. Kalau enggak ditambah setelah Al-Fatihah, enggak pakai baca surat, enggak apa-apa. Sholatnya sah. Ya, tapi itu lebih baik sebenarnya ditambah. Nah, ini lihat ini penjelasannya dari dalil ke-1 ini. Saya cetak tebal ini. Penjelasan dari dalil ke-1 di atas adalah hukumnya sunnah membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi enggak wajib. Yang wajib itu Al-Fatihah. Berarti kalau saya enggak baca enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa. Sholatnya sah. Tapi kalau dengan dia menambahkan surat, Masya Allah, akan menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan dalil kedua. Dalil kedua kita lihat di sini riwayatnya Bukhari lagi. Ya, Bukhari lagi ini. Karena Bukhari dan Muslim, maka Ustadz Abu Ezif baca lagi dalil kedua. Silakan dibaca, Ustadz. Silakan. Dari sahabat Abu Barzah. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia berkata, seusai Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar, salah seorang di antara kami pulang ke rumah, tertutup ini, terletak di pinggir kota Madinah, dan saat itu matahari masih sangat panas terik. Ya. Beliau SAW suka mengakhirkan sholat isya. Ya, mengakhirkan. Ya. Tidak menyukai tidur sebelumnya dan berbincang-bincang setelahnya. Terus beliau SAW pulang dari sholat subuh saat seseorang dapat mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Tuh, stop. Perhatikan, Nabi pulang dari sholat subuh itu ketika para sahabat telah mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Lu maksudnya apa? Tidak ada lampu, Ustaz. Ya nggak ada lah di zaman Nabi. Ya, kan belum ada lampu di zaman Nabi. Sehingga sampai yaitu hampir terang. Ini langit itu. Berarti kalau gitu bacaannya Nabi panjang, Ustaz. Iya, panjang. Sholat subuh itu panjang. Sunnahnya subuh itu panjang, Bapak Ibu sekalian. Terus apa kata Nabi? Kita lihat apa kata Abu Barzah al-Aslami. Wa yaqra bisittina ilal mi'ati. Silakan. Beliau SAW membaca sekitar 60 hingga 100 ayat Al-Quran pada sholat subuh. Sholat subuh itu Bapak Ibu 60 sampai 100 ayat Al-Quran. Ini kalau diterapkan insya Allah besok masjidnya sepi, tidak dapat jamaah, insya Allah. Ya. Jadi padahal ini adalah sunnah Nabi SAW. Ustaz apa boleh Ustaz imamnya pakai baca Al-Quran, pegang mushaf. Maka kalau sholat fardu nggak boleh Bapak Ibu. Kalau sholat fardu tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh. Seperti sholat tarawih itu boleh memegang mushaf. Atau melihat mushaf yang diletakkan di depan. Itu boleh. Tetapi kalau sholat fardu, subuh, maghrib, isya yang dikeraskan, nggak boleh. Maka imam harus hafal. Nah, maka Nabi ketika sholat subuh membaca 60 sampai 100 ayat Al-Quran. Masya Allah. Sekarang kita lihat dalil ketiga. Dalil ketiga masih diriwayatkan oleh Bukhari juga. Mohon maaf. An-Nasai ini. An-Nasai. Bukhari, An-Nasai. Riwayat An-Nasai. Kita baca yang ada di layar aja. Nah karena ini An-Nasai, saya minta tolong dalil ketiga Pak Didik yang baca. Selain Bukhari Muslim. Ya, monggo Pak Didik. Yang ada di layar aja. Yang dibaca. Dari sahabat Abu Hurairah. Tafadhal. Silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fulanin. Silakan. Aku pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya mirip dengan sholat Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Nah, begini, bagaimana miripnya orang itu ketika sholat? Katanya Abu Hurairah. Fasallaina wara'a dzalika insani wa kana yutilul aulayaini minadh-dhuhri wa yukhaffifu fil akhrayaini. Silakan. Kami sholat di belakangnya dan ia memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur
dan memberingan 2 rakaat terakhirnya. Nah, rakaat ketiga dan keempat itu diringankan, nggak panjang. Yang pertama dan kedua sholat duhur itu dipanjangkan. Kita lihat lagi, wa yukhaffifu fil asri. Silakan. Sedangkan sholat asar lebih diperingan dari sholat zuhur. Tuh, asar lebih sedikit jumlahnya, ayatnya lebih ringan. Berikutnya, wa yaqra'a fil maghribi bi qisaril mufassal. Silakan. Adapun sholat maghrib dibacakan surah Qisarul Mufassal. Nah, qisarul Qisarul mufassal. Mufassal. Betul. Apa itu qisarul mufassal? Surat-surat yang pendek-pendek. Surat apa contohnya? Tadi sudah saya jelaskan. Perkataannya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yaitu mulai surat Ad-Duha sampai An-Nas. Yaitu pilih salah satu di antara itu. Itu sholat maghrib. Kita lanjutkan. Wa yaqra'u fil isya'i bisyamsi wadduhaha wa ashbahima. Silakan. Pada sholat Isya dibacakan surah Asy-Syams dan semisal dengannya. Nah, surat Isya baca Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Nah, dan seterusnya. Itu surat sholat Isya itu. Terakhir, wa yaqra'a fis subhi bi surataini tawilataini. Silakan. Adapun sholat subuh dibacakan 2 surah yang panjang. Jadi khusus subuh itu panjang, Bapak Ibu. Khusus subuh itu yang panjang. Itu mestinya begitu sunnah Nabi itu, yang panjang, ya. Baik, ini riwayat An-Nasa'i. Nomornya berapa? 982. Saya tarik ke bawah ini. Nah, ini catatan kakinya ini. Catatan kaki nomor 3 ini An-Nasa'i 982. Tadi sudah kita dengarkan. Sekarang kita bacakan dalil keempat yang ada di layar. Coba saya intip dulu dalil keempat ini riwayat siapa? Oh, Muslim. Berarti Ustadz Abu Ezif. Nah, silakan dibaca yang di layar saja. Sahih Muslim, nomor aslinya 452 atau cetakan terjemahannya 406. Ayo silakan Ustadz Abu Ezif yang ada di layar saja dari Abu Sa'id Al-Khudri. Silakan. Ya, silakan Ustadz Abu Ezif. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang ada di layar saja. Ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Kunna nahzuru qiyama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asr. Silakan. Kami pernah mengukur lama berdirinya Rasulullah SAW dalam sholat zuhur dan asar. Diukur sama para sahabat, duhur sama asar. Berapa lama? Ternyata ini Bapak Ibu jawabannya. Kita dengarkan ini. Nah ini jawabannya ini. Fahazarna qiyamahu fi rak'ataini awlayaini minadh-dhuhri qadara alif lam Tanzilul. Nah, alif lam mim tanzil. Surat As-Sajdah. Silakan Ustaz Abu Ezif. Ayo, setelah kami ukur, ternyata lama berdirinya pada rakaat pertama dan kedua dari salat zuhur. Sekitar lamanya membaca alif lam mim tanzil surat As-Sajdah. Tuh, ya panjang berarti. Zuhur itu sama asar. Ukurannya berdirinya rakaat pertama sama rakaat kedua. Kita lihat lagi nih. Wa fil akhrayaini qadaran nisfi min dzalik. Silakan. Pada rakaat ketiga dan keempat kadarnya sekitar setengahnya. Separuhnya. Lu memangnya berapa ayat Ustadz surat As-Sajdah itu? Surat As-Sajdah itu Bapak Ibu kalau tidak salah 30 ayat. Surat nomor 32, iya betul 30 ayat. Berarti rakaat ketiga dan keempat itu 15 ayatan. Ya panjang juga ya. Duhur sama asar. Iya, itu yang Nabi baca. Ini yang diperhatikan sahabat. Nah, kita kan harus mencontoh Nabi, mengikuti sunnah Nabi, ya. Tentunya ya disesuaikan kondisi makmum, tentunya sebagai seorang imam, ya. Kita lihat ini, wa fil aulayaini minal asri ala qadril akhrayaini minadh-dhuhri. Silakan.
pada rakaat pertama dan kedua dari sholat asar seperti 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Berarti rakaat pertama dan kedua sholat asar jumlahnya 15 ayatan. Jadi mirip dengan rakaat yang ketiga dan keempatnya sholat zuhur. Nah, separuhnya itu. Nah, itu yang asar. Jadi kalau asar itu dipendekkan lagi. Berarti zuhur itu panjang. Ya, panjang. Yang paling panjang lagi subuh. Yang paling panjang ini. Terus kita lanjutkan. Wa akhrayaini ala nisfi min dzalik. Silakan. Rakaat ketiga dan keempat dari sholat asar kadarnya adalah setengahnya lagi. Jadi kalau rakaat pertama dan rakaat kedua sholat asar kurang lebih 15 ayatan, berarti rakaat ketiga dan keempat kurang lebih 7-8 ayatan. Nah, itulah kurang lebih kalau mau dibagi dua. Itu kurang lebih lah, separuhnya. Nah, ini ya. Baik, inilah sholat-sholatnya Nabi, bacaannya Bapak Ibu. Kita harus tahu ini. Harus tahu ini. Sekarang kita lihat dalil kelima. Saya intip lagi dari kelima ini riwayat siapa? An-Nasai. Nah, Pak Didik lagi sekarang. An-Nasai nomornya 981. An-Nasai 981. Dibaca yang ada di layar saja. Dari sahabat Sulaiman bin Yasar. Ya, tafadhol Pak Didi, silakan. Dari sahabat Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an, ia berkata, Kana fulanun yutilul aulayaini minadh-dhuhri wa yukhaffiful asr. Silakan. ada seorang yang selalu memanjangkan rakaat pertama dan kedua dari sholat zuhur dan memendekkan sholat asar. Jadi rakaat pertama dan kedua sholat zuhur dipanjangkan. Kalau sholat asar pendek. Wa yaqra'a fil maghribi bikisaril mufassal. Silakan. Dalam sholat maghrib, ia membaca surah Kisarul Mufassal. Pendek, ya. Maksudnya bacaan yang pendek, surat yang pendek. Maksudnya itu. Itu kalau sholat maghrib. Wa fil isya'i biwasatihi. Silakan. Dalam sholat isya, ia membaca surah Ausatil Mufassal, yaitu pertengahan. Pertengahan, nggak panjang, nggak pendek. Tadi sudah saya jelaskan di awal kajian. Suratnya itu kayak apa saja. Dari mana ke mana. Yang kalau pertengahan. Terus, wafis subhi bitiwalihi. Silakan. Dalam sholat subuh, ia membaca surat Tiwalil Mufassal, yang panjang. Yang panjang. Kita lanjutkan. Faqala Abu Hurairah, ma sallaitu wara'a ahadin ashbahu. Ya. Ini ya, ashbaha ini mestinya. Ashbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadza. Silakan. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku belum pernah bermakmum dengan seseorang yang sholatnya mirip dengan sholat Rasulullah SAW selain orang ini. Aku belum pernah, yaitu bermakmum dengan orang yang sholatnya mirip sama Rasul, kecuali orang ini. Masya Allah. Iya. Jadi ayo kita mencontoh Nabi ya. Kita pelan-pelan menghafalkan surat-surat Bapak Ibu ya. Kita hafalkan surat-surat dalam Al-Quran. Sekarang saya jelaskan. Nih lihat cetakan yang warnanya tebal ini. Kita lihat. Penjelasan dari dalil kedua sampai dalil kelima. Yang dibaca oleh Ustadz Abu Esif dan Pak Didik tadi. Apa penjelasannya? Nah ini penjelasannya di sini. Dalil nomor 2 sampai dalil nomor 5. Nah, penjelasannya ternyata yaitu ada 7 poin. Ini saya baca satu persatu ini. Perhatikan. Surat As-Sajdah yang disebutkan ada 30 ayat. Rakaat pertama dan kedua dari sholat zuhur berarti membaca sekitar 30 ayat. Rakaat ketiga dan keempat dari sholat zuhur berarti membaca separuh dari 30 ayat, yaitu 15 ayat, separuhnya. Rakaat 3 dan 4 zuhur ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa rakaat ketiga dan keempat dari sholat zuhur masih ada ayat lain yang dibaca selain surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Jadi masih ada setelah Al-Fatihah itu baca surat untuk rakaat ketiga dan keempat. Tapi kalau Bapak Ibu nggak baca, nggak apa-apa, sholatnya sah. Cuman kan eman. Ya, cuman kan eman.
Ya. Baik, pahalanya nanti tentunya kita nggak menambah pundi-pundi pahala. Yang nomor 2, penjelasannya. Yang dimaksud al-mufassal adalah surat yang banyak wasolnya. Apa wasolnya itu? Pemisahnya dalam surat-suratnya. Jadi banyak penggalan-penggalan. Lalu dipisah dengan basmalah antara surat. Untuk pembagiannya, lihat keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Manhajus Salikin di atas. Saya tarik ke atas lagi ya, supaya Bapak Ibu mungkin yang baru gabung tahu. Itu yang dimaksud itu mufassal itu apa? Lah ini penjelasannya. Jadi kalau tiwalil mufassal itu surat Qaf sampai surat 77. Itu termasuk surat yang panjang itu. Ya, surat nomor 50, 51, 52, 53 sampai 77 itu termasuk surat-surat panjang. Silakan boleh dipilih. Itu sobo itu. Sobo itu yang dibaca itu. Terus yang besar, yang pendek itu mulai dihitung 93 surat Ad-Duha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Nah, silakan dipilih itu. Ya, itu termasuk surat pendek-pendek. Terus yang ketiga, surat yang tergolong ausatil mufassal itu adalah surat An-Naba sampai Al-Lail. Nah, silakan dipilih itu. Nah, itu surat yang tengah-tengah, nggak panjang, nggak pendek. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini mohon maaf, ini kok ada yang coret-coret di sini ya. Mohon maaf, mungkin putra-putrinya Bapak Ibu sekalian, supaya tidak mengganggu ya. Kita lanjutkan yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, penjelasan nomor 3. Rakaat pertama dan kedua dari sholat duhur, kadar bacaannya itu lama. Jadi duhur itu lama, rakaat pertama dan kedua. Sedangkan kalau sholat asar itu ringan. Rakaat pertama dan kedua sholat asar separuh dari sholat duhur, yaitu sekitar 15 ayat. Ya. Yang nomor 4, dalil kedua sampai kelima di atas yang tadi sudah kita dengarkan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terkadang menyamakan lamanya rakaat pertama dan kedua. Kadang beliau memperlama rakaat pertama dari rakaat kedua. Jadi kadang-kadang dibuat dibuat sama, kadang-kadang dibuat beda. Rakaat pertama lebih lama daripada rakaat kedua. Nomor 5. Mau pergi sama Elsa. Bisa nggak antar? Ya. Nomor 5, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang termasuk qaul qadim, pendapat yang lama, ya, bahwa di rakaat ketiga dan keempat cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Itu Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Makanya nggak usah disalahkan. Saudara-saudara kita, kalau rakaat ketiga dan keempat itu nggak baca surat, hanya Fatihah tok. Karena ternyata ada pendapatnya Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat lainnya dari Imam Syafi'i, pendapat yang baru ya, bahkan ada di dalam kitab rakaat ketiga dan keempat masih dibolehkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana ini? Ya, seperti itu. Intinya adalah sholatnya sah kalau nggak baca surat setelah Al-Fatihah. Tetapi kan eman, pahalanya tidak bertambah. Nah, kita lanjutkan yang nomor 6. Sholat subuh. Nah, ini lihat. Sholat subuh sengaja diperlama. Khusus subuh sengaja diperlama. Kenapa? Agar orang yang telat sholat karena tertidur atau lalai masih sempat mendapatkan sholat. Karena sholat subuh cuma 2 rakaat. Sholat subuh juga diperlama karena setelah bangun dari istirahat, jamaah masih semangat untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kan habis tidur. Berarti kan tentunya semangat. Ya, sudah hilang penatnya. Di samping itu malaikat turut menyaksikan sholat subuh. Ayo saya minta tolong dibantu. Ustadz Abu Ezif dibantu ayat Qur'annya. Sholat subuh itu disaksikan malaikat. Itu dalilnya di mana? Tolong dilihat surat nomor 17. Surat nomor 17 Al-Isra. Ayatnya ayat 78. Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Silakan. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir
sampai gelap malam. Terus. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Duh, ada dalil khusus ini, sholat subuh. Makanya dibuat lama, bacaannya lama, gitu ya. Nomor 7. Makanya Bapak Ibu sebelum masuk nomor 7, di masjid kami, yaitu Masjid Nurus Sunnah, di perumahan Bangah Jaya Kafling Polda, itu kalau sudah subuh hari Jumat, besok subuh hari Jumat, itu panjang. Rakaat pertama surat As-Sajdah. Nah, itu ya. Jadi ada sujud ada sujud tilawahnya. Betul ya. Nah, seperti itu. Makanya ya kita Bapak Ibu silakan cari masjid-masjid yang lama. Ya karena memang tuntunannya subuh itu panjang bacaannya. Gitu ya. Nomor 7. Hendaknya imam bisa melaksanakan sholat. Ini penting ini. Makanya Bapak Ibu yang jadi takmir, tolong carikan imam-imam yang bisa melaksanakan sholat sebagaimana yang diajarkan Nabi. Karena beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu. Coba Ustadz Abu Ezif catatan kaki nomor 7, Sahih Bukhari. Dibuka Bukharinya nomor 1939. Nomor cetakan terjemahan 1939. Bukhari 1939. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, silakan. 1939. Baik. Ya. Dari Abu Qatadah, dari Abu Kilabah radhiyallahu an, beliau Malik menceritakan kepada kami, katanya, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kami pemuda-pemuda yang hampir sebaya. Terus kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat halus perasaannya. Ya. Sebab itu setelah beliau mendengar bahwa kami telah ingin bertemu dengan keluarga, beliau menanyakan kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Lanjut. Lalu kami ceritakan kepada beliau. Nabi berkata, kembalilah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ya. Ajarlah dan suruhlah mereka. Disebutkan oleh beliau beberapa hal. Ada yang saya ingat dan ada pula yang saya tidak. Ya. Di antara sabda beliau, sholatlah sebagaimana kamu lihat aku mengerjakan sholat. Ya ini poinnya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sampai situ aja Ustaz Abu Ezif. Saya ingin tahu kalimat itu. Nah itu ada di Bukhari. Ya. Namun, nah ini ada lanjutannya yang ada di layar ini. Namun tentunya imam harus memperhatikan pula keadaan makmumnya. Karena di belakang imam itu ada orang yang butuh sholat ya di peringan seperti orang sepuh tua renta, ada juga orang yang fisiknya lemah, atau juga ada orang yang punya kebutuhan, punya hajat, ya. Maka ini tentunya kita lihat kondisi daripada makmum, dan itu disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Nabi marah dengan seorang imam yang dia tidak memperhatikan kondisi makmum. Sampai makmumnya tidak mau berjamaah lagi di masjid. Karena imamnya kalau baca ayat terlalu lama-lama. Terlalu panjang. Itu. Sehingga dia nggak bisa istirahat. Makanya ditegur sama Nabi. Ya lihat kondisi makmum. Ada yang tua, ada yang dia mau melanjutkan aktivitas. Nah lihat kondisi makmum. Ya. Baik, sekarang kita lihat dalil ke-6. Saya intip lagi dalil ke-6 ini. Diriwayatkan oleh siapa? Bukhari. Berarti Ustadz Abu Ezif lagi. Dalil ke-6. Nah, tafadhal Ustadz. Dalil ke-6 dibaca. Dari sahabat Jubair bin Mut'im. Silakan Ustadz. Dalil ke-6. Yang ada di layar. Silakan. Dari Bukhari. sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ia berkata. Ya, saya bacakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'a fil maghribi bituri, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh seluruh para perawi. Silakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur, surat yang ke-52 ketika salat maghrib.
Tuh, Nabi sholat maghrib baca surat At-Tur, Bapak Ibu. Lu berarti panjang, Ustadz. Katanya maghrib itu yang pendek, Ustadz. Kita lihat keterangannya ya. Ayo kita lihat ini. Nah, nih kita lihat nih. Satu, hadis ini jadi dalil bahwa sholat maghrib itu jahar. Sholat maghrib itu dikeraskan bacaannya. Yang nomor dua, terkadang dalam sholat maghrib, nah ini. Terkadang dalam sholat maghrib bisa dengan membaca surat panjang. Surat At-Tur termasuk surat panjang, tiwalul mufassal. Sehingga ini menunjukkan sholat maghrib tidak selalu dengan surat pendek. Jadi lihat kondisi lah. Tetapi juga bisa pendek. Lihat ini, lihat. Ini, saya bacakan aja yang ada di layar ini. Saya bacakan. Ini diriwayatkan oleh, yaitu disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'a fi salatil maghribi lailatal jumu'ati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad Allahus samad. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat tadi salat maghrib pada salat malam Jumat. Maghrib malam Jumat, beliau itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul wallahu ahad. Pendek, enggak apa-apa. Kadang panjang, kadang pendek. Boleh, enggak apa-apa. Karena memang ada riwayatnya, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, nomor 3 langsung aja. Ini, sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu masuk Islam lantaran mendengar surat At-Tur, surat nomor 52. Ia mendengar surat tersebut ketika dia masih dalam keadaan kafir. Lalu beliau menyampaikannya ketika sudah masuk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa seorang perawi boleh menyampaikan hadis saat ia telah masuk Islam. Walaupun ketika mendengar hadis tersebut dalam keadaan kafir. Jadi kalau orangnya masih kafir, meriwayatkan hadis Nabi, maka nggak sah. Tapi kalau dia dulunya masih kafir, mendengarkan hadis atau ya, lalu disampaikan setelah dia masuk Islam, maka itu boleh. Termasuk ini, Jubair bin Mut'im ini, dia masuk Islamnya itu ketika mendengar surat At-Tur, surat nomor 52. Jadi dia mengatakan Nabi itu pernah sholat maghrib, pada saat sholat maghrib itu membaca surat At-Tur. Oh itu. Sekarang dalil ketujuh. Ya, dalil ketujuh, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, dalil ketujuh sama, riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Kembali Ustadz Abu Izim. Silakan. Bukhari nomor 480, cetakan terjemahan. Ya, kita baca yang ada di layar saja. Dari Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'a fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzilul. Nah itu ya. Wa hal ata 'alal insan. Itu ya. Hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Ya silakan. Bahwa Rasulullah SAW dalam sholat fajar atau subuh pada hari Jumat, beliau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan surat Hal Ata Alal Insan, surat Al-Insan. Nah, rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Nah, itu ya. Sekarang kita jelaskan dalil yang ketujuh ini Bapak Ibu sekalian. Kita jelaskan. Nah, ini. Penjelasan dari dalil ketujuh. Nah, ini ada 4 penjelasannya. Hadis ini jadi dalil mengenai disyariatkannya membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada hari Jumat saat sholat subuh. Besok berarti ya, besok. Bahkan 2 surat ini bisa dijadikan bacaan rutin pada waktu tersebut. 2 surat tersebut dianjurkan dibaca secara sempurna pada masing-masing rakaat. Nah itu jadi nggak dipotong, ya dibaca sempurna. 3, 2 surat ini dianjurkan karena di dalamnya terdapat bahasan awal dan tujuan penciptaan. Peristiwa penciptaan tersebut terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat juga waktu disempurnakannya penciptaan langit dan bumi. Penciptaan Adam dan dikeluarkannya Adam dari surga sehingga keturunannya berkembang di muka bumi. Hari Jumat juga waktu terjadinya kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, semuanya hari Jumat. Makanya bacaannya panjang ini. Ya, oleh karena itu ya, ada anjuran membaca 2 surat ini untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Tuh,
Itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka, Pak Didi, minta tolong. Karena apa? Karena tidak ada di Bukhari ini. Tolong dibuka Ibnu Majah. Ibnu Majah, nomornya 895. Ibnu Majah nomor 895. Kalau seseorang terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan tutup. Ibnu Majah 895. Dari sahabat Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Iya, Thayyib. Silakan. Dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya silakan. Sesungguhnya hari Jumat adalah tuan segala hari yang paling agung di sisi Allah. Masya Allah. Terus. Dan hari yang paling agung di sisi Allah dari hari Idul Adha dan Idul Fitri. Tuh, hari Jumat itu lebih agung daripada Idul Adha dan hari Idul Fitri. Besok itu lebih agung Bapak Ibu. Hari ini termasuk malam ini. Ya, Masya Allah, kemuliaan hari Jumat. Lanjut Pak Didi, teruskan. Pada hari Jumat terjadi 5 peristiwa. Nah, perhatikan ya, tolong diingat-ingat. Hari Jumat terjadi 5 peristiwa. Apa saja itu? Silakan. Pada hari tersebut Allah menciptakan Adam. Adam diciptakan hari Jumat. Terus Allah mendaratkan atau melemparkan Adam ke dunia. Allah menurunkan Nabi Adam dari langit ke dunia. Terus serta hari diwafatkannya Adam. Pada hari tersebut. Iya, terus terdapat sebuah waktu yang apabila seorang hamba berdoa atau minta sesuatu, Allah akan berikannya selama yang diminta bukan sesuatu yang diharamkan. Baik, berarti doa mustajab hari Jumat. Terus kan? Juga akan terjadi hari kiamat. Nah, hari kiamat terjadi juga hari Jumat. Lanjut. Serta tidaklah para malaikat yang dekat langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, kecuali mereka takut kepada hari Jumat. Nah, semuanya takut. Kecuali? Selesai ya. Coba dibuka lagi Abu Dawud. Saya minta Abu Dawudnya. Abu Dawud nomor 1046 dan 1047. Abu Dawud 1046 dan 1047. Ya. Abu Dawud 1046 dan 1047. Ya, silakan. Betul, Abu Hurairah radhiyallahu dan Aus bin Aus yang 1047. Tafadhol. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya. Sebaik-baik hari di matahari terbit adalah hari Jumat. Ya. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan. Terus? Pada hari itu ia diturunkan dari surga. Oh, terus? Pada hari itu pula ia diterima taubatnya. Oh, taubatnya Nabi Adam diterima hari Jumat. Terus? Pada hari itu ia wafat. Wafat. Terus? Pada hari itu kiamat akan terjadi dan tidak ada seekor binatang pun yang bersuara atau berbunyi pada hari Jumat. Nah, ya semuanya pada takut karena khawatir kalau hari itu hari kiamat. Semuanya takut. Lanjut teruskan. Sejak subuh sampai terbit matahari, melainkan karena merasa takut akan hari kiamat, kecuali manusia dan jin. Tuh, kecuali manusia dan jin, ya. Seperti itu. Mereka itu tidak takut. Bahkan ada malam Jumat keluar dari diskotik. Ya. Itu seperti itu. Malam Jumat yaitu keluar dari warkop, ya. Untuk melakukan maksiat dan seterusnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan oleh Nabi, perbuatan sia-sia. Kita lanjutkan, tambahkan lagi. Abu Dawud sudah selesai ya, Pak Didi ya? Panjang Mas Ian. Oh, panjang, teruskan aja. Sebentar Ustaz. Dan pada hari Jumat ada suatu saat yang tidak bertepatan seorang Muslim dengan saat itu, di mana ia sedang mengerjakan sholat sambil memohon sesuatu kepada Allah, melainkan pasti dikabulkannya. Duh, dikabulkan pasti oleh Allah Azza wa Jalla. Hari Jumat adalah doa mustajab. Teruskan. Kata Ka'ab, apakah yang demikian itu sehari dalam tiap tahun? Maka aku berkata, tidak. Tetapi setiap hari Jumat. Nah, setiap pekan sekali. Waktu mustajab itu. Bukan setahun sekali. Setiap pekan sekali. Ya, teruskan. Katanya, Ka'ab membaca Taurat lalu berkata, benar, Rasulullah SAW, Abu Hurairah berkata, kemudian aku menemui Abdullah bin Salam. Lalu aku sampaikan kepadanya tentang pembicaraanku bersama Ka'ab itu. Baik, stop sampai situ aja. Kita lanjutkan yang 1047. 1047 yaitu dari Aus bin Aus.
radhiyallahu an. Abu Dawud juga. Kita dengarkan baik-baik. Dari Aus bin Aus radhiyallahu an ia berkata, Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya. sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Nah, terus Pada hari itulah Adam diciptakan dan pada hari itu pula dicabut ruhnya. terus Serta pada hari itu pula ditiup sangkakala loh, kiamat terjadi hari Jumat. Lalu dan dimatikan semua manusia. kemudian Karena itu berbanyaklah membaca salawat atasku pada hari itu. nah, ini perintahnya di sini. Memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Nah, ini. Terus kan? Karena bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Tuh, bacaanmu itu akan sampai kepadaku itu. Bacaan sholawat. Asalkan bacaan sholawatnya mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut teruskan. Kata Aus, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana caranya bacaan salawat itu disampaikan kepada Anda? Ya. Padahal waktu itu jasad Anda telah hancur lulu. Nah, teruskan. Apa kata Nabi? Jasadnya Nabi tidak akan luluh. Teruskan. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. No, jasadnya Nabi tidak akan hancur. Nabi dan Rasul tidak hancur jasadnya. Hadisnya di sini. Makanya sholawat itu akan sampai kepada Nabi nanti. Yang kita baca itu. Teruskan. Selesai. Ya, sampai situ ya. Nah, dari tadi ya kita semuanya, baik Bapak Ibu yang mendengarkan ataupun yang membaca hadis, Ustadz Abu Ezi, Pak Didik, semuanya baca sholawat. Selalu mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, itu bacaan sholawat itu. Lah kita yang mendengar mengucapkan juga Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu juga bacaan sholawat. Jadi menuntut ilmu ini luar biasa. Terutama membaca hadis Nabi itu luar biasa. Sadar dan tidak sadar kita memperbanyak baca sholawat itu. Karena baca hadis itu mesti menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sholawat itu. Kita lanjutkan nomor 4. Para imam masjid dianjurkan menghafalkan 2 surat ini. Surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Secara sempurna. Begitu ya. Terus nomor 5. Membaca surat yang ada ayat Sajdah. Membaca ayat Sajdah bukanlah jadi anjuran pada hari Jumat saat waktu subuh. Sebab surat As-Sajdah dan Al-Insan dibaca karena maksud kandungannya. Bukan karena adanya ayat Sajdah. Bukan. Jadi ayat yang memerintahkan sujud bukan karena itunya. Tapi karena kandungan makna yang di dalamnya. Sekarang terakhir penutup, saya akan buatkan tabel Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu enak ada panduannya. Nah ini tabelnya ini. Loh enak ini. Saya buatkan tabel begini. Tabel bacaan surat setelah Al-Fatihah dan dalilnya dalam salat fardu dan salat sunnah. Jadi enak ada bimbingannya. Subuh baca apa, duhur baca apa, qobliyah duhur baca apa, ba'diyah duhur baca apa. Nah itu enak. Ada dalilnya ini. Ya, dan sengaja saya carikan yang surat yang pendek-pendek. Saya carikan yang pendek-pendek. Karena saya yakin Bapak Ibu nggak mau yang panjang-panjang, gitu ya. Makanya saya carikan yang pendek-pendek, yang mudah dihafal, gitu ya. Dan ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Ayo kita lihat ini. Sengaja lihat itu ada 3 kolom Bapak Ibu. Ada 3 kolom. Ya, kolom yang nomor 3 dalil saya kosongi. Ya, baik kita bahas ya. Yaitu nama sholatnya 1, sunnah fajar, sholat subuh, qobliyah subuh maksudnya. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Mana dalilnya? Minta tolong Ustadz Abu Ezif, Sahih Muslimnya, nomor 697. Sahih Muslim 697. Nah, nanti tolong jangan ditutup Ustadz Abu Ezif, nomornya berdekatan. Pak Didik siap Abu Dawud dan Tirmidzi saja. Abu Dawud Tirmidzi. Sebentar ya, setelah ini. Kita lihat qobliyah subuh, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua, qul wallahu ahad. Silakan Ustaz Abu Yazid. 697, Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, biasanya dalam 2 rakaat sunnah fajar, pada rakaat pertama Rasulullah SAW membaca qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ya, betul. Masya Allah. Kita lihat subuhnya sekarang. Subuh. Sholat subuh kan katanya panjang-panjang. Ini ternyata tidak. Nabi pernah baca subuh itu al-zalzalah. Lu kan enak. Pasti panjenengan pilih yang ini kan. Yang pendek-pendek. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Nah itu rakaat pertama. Rakaat kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Pernah. Jadi 2 rakaat itu terus al-zalzalah. Tapi ya jangan tiap hari gini terus ya. Jangan tiap hari. Ini kan sesekali lah ya. Nabi itu pernah baca ini soalnya. Makanya tak kasih dalilnya. Ini. Karena Bapak Ibu saya yakin baca yang panjang-panjang itu nggak mampu. Mungkinnya belum mampu maksud saya. Belum mampu ya. Baik, ayo dibaca dalilnya. Abu Dawud. Pak Didi, Abu Dawud 816. Abu Dawud 816. Abu Dawud 816. Tolong Bapak Ibu dicatat ya, ditulis sendiri ya. Kolomnya memang ini kosong. Ditulis sendiri dalilnya. Abu Dawud 816. Ayo, Mu'adz bin Abdullah. Betul. Dari Mu'adz bin Abdullah al-Juhani radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki Juhaina memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh, Iza zulzilatil ardu, pada kedua rakaat. Ya. Aku tidak mengetahui apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa atau memang sengaja. Nah, aku nggak tahu Nabi itu lupa atau sengaja. Yang jelas rakaat pertama idza zulzilatil, rakaat kedua idza zulzilatil. Ya, wah koyo iki sing sip ini. Pasti begitu semua ini ya jamaah ini ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor berikutnya. Subuh di hari Jumat tadi sudah dibaca. Subuh hari Jumat, besok berarti ya. Rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Rakaat kedua al-insan. Dalilnya mana? Sahih Muslim. Ustaz Abu Ezif nomor 829. 829. 829. Iya. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, Nabi SAW biasa dalam sholat subuh hari Jumat membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, dan Hal Ata Alal Insani Hinum Minad Dahri, surat Al-Insan. Nah, surat nomor 7. Terus dan dalam sholat Jumat beliau membaca surat Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Itu kalau sholat Jumat, ya sholat Jumatnya. Nanti kita bahas nanti. Sekarang kita lanjutkan yang sholat duhur. Ternyata Bapak Ibu lihat duhur sama asar. Duhur sama asar. Dilihat duhur sama asar sama ternyata. Rakaat pertama at-Tariq, rakaat kedua al-Buruj. Itu asar juga gitu, sama. Mana dalilnya? Kita lihat ini. Jadi nanti dalilnya sama ini. Duhur sama asar. Dalilnya Abu Dawud. Monggo Pak Didi. Abu Dawud 805. Abu Dawud 805 dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Jabir bin Samurah. Abu Dawud 805 untuk duhur dan asar. Silakan. Ya. Duhur dan asar. Abu Dawud 805. Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW dalam salat zuhur dan asar biasa membaca surat Was-sama'i wat-tariq dan Was-sama'i zatil buruj. Nah, al-buruj. Nah, itu duhur sama asar. Sekarang berikutnya maghrib. Maghrib itu surat Al-Adiyat. Ya, surat Al-Adiyat. Yaitu surat nomor 100. Dalilnya Abu Dawud. Nomornya 813. Abu Dawud nomornya 813. Dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Kita lihat. Dari Hisham bin Urwah radhiyallahu an, bahwasanya bapaknya membaca dalam salat maghrib seperti yang biasa kalian baca, yaitu wal adiyati, dan surah-surah yang sama panjangnya dengan surah itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi rakaat pertama al-adiyat. Lah rakaat kedua tadi disebutkan jumlah ayatnya sama. Lah kita lihat ini al-adiyat itu berapa ayat? Al-adiyat itu 11 ayat. Berarti kalau begitu yang sama itu surat apa yang sama dengan 11 ayat? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu juga 11 ayat Bapak Ibu. Atau At-Takasur. At-Takasur itu 8 ayat. Nah, seperti itulah. Jadi begitu ya. Ba'da maghrib kita lihat. Ba'da maghrib 2 rakaat kan ba'da maghrib. Itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dalilnya di mana? Tirmidzi. Tirmidzi nomornya 431.
Tirmidzi 431 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. 431 Tirmidzi. Kita dengarkan. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku tidak bisa menghitung apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ketika sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, jelas sekali di situ. Isya sekarang Isya. Rakaat pertama Asyam. Ya. Wasyamsi wadduhaha. Terus rakaat kedua Al-A'la, boleh. Rakaat ketiga Al-Alaq, rakaat keempat Al-Lail, boleh. Boleh ini, ya. Ini kan termasuk juz amma semua ini ya. Kita lihat, makanya saya pilihkan yang pendek-pendek. Sahih Muslim, kata Abu Ezif nomor 420. Muslim 420. Kita dengarkan Dari Sahih Jabir. Ya, betul. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, pada suatu waktu Mu'adz bin Jabal Al-Ansari mengimami para sahabatnya sholat Isya. Ya. Ketika itu dia membaca surat yang panjang sehingga melamakan mereka sholat. Ya. Karena itu seorang laki-laki yang ikut berjamaah memutuskan sholatnya lalu dia sholat sendiri. Jadi makmumnya ngambek, makmumnya ini. Jadi nggak mau ikut sama imam karena kepanjangan ini. Lanjut teruskan. Hal itu disampaikan orang kepada Mu'adz. Lalu Mu'adz berkata, dia munafik. Tatkala orang itu mendengar ucapan Mu'adz yang demikian, disampaikan orang kepadanya. Ya. Dia pun melapor kepada Rasulullah SAW. Terus. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, Ya. Hai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Ya. Apabila engkau mengimami sholat orang banyak, Ya. bacalah wasyamsi waduhaha, surat Asyam. Asyam, terus. Atau sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Nah, sabbihisma boleh. Itu Isa loh itu. Isa. Terus lanjut. Atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Betul, Iqra. Terus. Atau walaili idza yahsha, surat Al-Lail. Oh, itu. Terus kemudian Khalas, Ustaz. selesai ya, itu yang Isa. Sekarang kemudian witir. Witir. Kalau tahajud enggak, kalau tahajud beda sendiri nih. Suratnya bebas, bahkan kalau bisa yang panjang-panjang tahajud. Ini yang anu aja, yang kita lihat yang ada dalilnya di sini. Yaitu surat witir kan 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la sabbihisma. Rakaat kedua Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Di mana dalilnya? Abu Dawud. Silakan Pak Didi, nomornya 1423. Abu Dawud 1423. Yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Silakan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW biasa melakukan sholat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la ya. dan Qul lillazina kafaru. Ya, terus Dan Allahul wahidus somad. Nah, jadi Qul huwallahu ahad. Terus yang tadi Allahul wahidus somad. Ya betul, itu karena memang teks Arabnya dibuat nyambung. Jadi rakaat pertama Sabbihisma, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu ya. Sekarang terakhir kita lihat ini yang bawah. Nah, nih Jumat sama hari raya. Sholat Jumat, rakaat pertama Al-A'la Sabbihisma, rakaat kedua yaitu Hal atakal hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idin khasyiah. Nah itu ya. Jadi itu surat nomor 88, rakaat kedua, surat Jumat, salat Jumat. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Nah ini Sahih Muslim semua ini. Nomor 828, 828. 828. Ya, silakan. Ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW biasa membaca dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, terus ini ketemu ya, Jumat sama hari raya, sama yang bawah ini. Itu sama, Sahih Muslim nomor 828. Sekarang saya tambahkan lagi Muslim 829 karena nomornya berdekatan.
Muslim 829 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Nabi SAW biasa dalam sholat subuh hari Jumat membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, dan hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun, surat Al-Insan. Nah, terus lanjutkan. Dan dalam sholat Jumat beliau membaca surat Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Tuh, Jumat dan Munafikun. Nah, itu tadi ketemu ya untuk Jumat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tuntas materi kita tentang surat-surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah surat Al-Fatihah. Ya, baik. Jadi adapun yang berikutnya ini adalah sumber penulisan. Kami ambil dari beberapa sumber ini ya. Baik, nanti materi ini akan kami share seperti biasa, yaitu ke Pak Nur dan beberapa teman-teman kita yang lainnya. Yang secara lengkap dengan dalilnya. Lengkap, semuanya ada dalilnya. Termasuk yang tadi barusan yang ditulis tadi. Sudah kami sebutkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Nur selaku hostnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal Pak Nur sebelum kami tutup kafaratul majelis. Ya, baik, terima kasih Ustadz Abu Aslam. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Abu Eslif yang kondisinya agak kurang badan, ternyata suaranya masih menggelegar. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan Ustadz dari saya bacakan dari Ukti Intan Dia. Awan Ustadz mau izin bertanya, kalau sholat witir apakah seluruh rakaatnya dibaca surat pendek? Untuk sholat witir apakah seluruh rakaatnya dibaca surat pendek? Dari Ukti Intan Dia. Terima kasih Ustadz. Nah, barakallahu fiki. Untuk sholat witir, sebagaimana tadi saya naikkan ke atas, materinya belum saya tutup, yaitu kita lihat kolomnya ini witir. Ada surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ada yang rokaat kedua Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rokaat ketiga adalah yaitu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan ini termasuk surat-surat pendek ini ya, surat-surat pendek. Tetapi jika kita nggak mampu, maka boleh rokaat pertama Qul huwallahu ahad, rokaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq, rokaat ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Maka tidak ada larangan, sah-sah saja. Namun tentunya mencocoki Nabi itu jauh lebih baik. Mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dibaca surat-surat yang lain yang lebih pendek. Boleh. Silakan yang lainnya. Oke, untuk yang lainnya monggo silakan ada yang mau bertanya. Silakan langsung atau ditulis chat. Seandainya bisa cepat, bisa pertanyaan langsung. Tafadhol, silakan. Tidak ada? Insya Allah tidak ada Ustadz. Baik, kalau tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Mau tanya kalau surat witir yang 1 rakaat itu bagaimana? Apa yang surat? Ya baik, kalau witir, barakallahu fiki. Kalau witir yang 1 rakaat cukup diambil yang terakhir, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Boleh seperti itu. Iya, boleh. Ustadz, kalau saya mau ngambilnya yang awal, Sabbihisma, nggak apa-apa. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi kalau mau urut katanya, urutan witir, surat Sabbihisma, Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Kalau mau diambil yang terakhir saja 1 rakaat, ya Al-Ikhlas saja. Begitu. Tapi kalau mau dibaca surat lain pun, Inna a'toinakal kautsar, surat favorit kita kan, maka nggak apa-apa juga, Bu. Ya. Lebih baik mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu jauh lebih barokah. Silakan. Ustadz mau nanya. Ya, silakan. Ukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. sholat tahajud bebas ya? Bebas, bebas. Ada yang bilang, ada yang menyarankan rakaat pertama tuh kuliah 11 kali, kemudian Al-Ikhlas 9 kali. Boleh? Ya, maka cara yang barakallahu fiki, maka cara yang seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW.
Jadi membaca surat sampai beberapa kali. Rokaat pertama surat apa berapa kali, rokaat kedua surat apa berapa kali. Ini nggak ada tuntunan dari Nabi. Sebaiknya kita baca sesuai kemampuan kita. Kalau tahajud, maka yang sunnah itu yang sunnah panjang. Kalau nggak mampu panjang, boleh pegang Al-Quran. Boleh bawa Al-Quran sambil melihat Al-Quran. Atau HP-nya sambil dipegang. Sambil sholat. Boleh. Itu kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Adapun kalau tidak mampu juga, cari surat-surat yang kita hafal. Dengan catatan, tidak boleh dilakukan seperti tadi. Harus berapa kali. Maka itu nggak ada tuntunan dari Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sudah? Kita akhiri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya. Kalau sholat duha Pak Ustadz, ada yang saya pernah terinfo bahwa rakaat pertama sholat surat duha dalam sholat duha, iya. Duha, ada tuntunannya. Yang rakaat kedua Al-Kafirun apa kok nggak salah? Iya. Mungkin. Baik. Nah, barakallahu fiki. Untuk sholat duha yang 2 rakaat, maka tidak ada tuntunan secara jelas, hadis yang secara jelas. Rakaat pertama surat ad-duha, rakaat kedua harus surat yang lain apa begitu misal. Nggak ada, bebas saja, bebas. Oleh karena itu, maka katanya para ulama, kalau bisa untuk yang sunnah-sunnah ini, biasakan untuk yang sunnah ya, kalau 2 rakaat, biasakan Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu aja. Al-Kafirun, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Untuk yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah, kecuali taraweh, tamat tahajud. Nah itu panjang-panjang, kecuali itu. Silakan dipilih surat yang lain apapun boleh, tapi jangan yang pendek-pendek. Itu yang ditekankan begitu. Tapi kalau selain itu boleh, sholat sunnah taubat, sholat sunnah setelah wudhu, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Atau surat yang lain, boleh. Nggak apa-apa. Semampunya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir Ustadz dari saya sendiri. Silakan. Ya, silakan Pak. Untuk sholat witir yang 1 rakaat itu apakah didahului sebelumnya sholat qiyamul lail 2 rakaat sebelum tidur? Atau kalau misalnya enggak ini langsung sholat witir 1 kali boleh? Ya. 1 rakaat maksudnya. Nah, jadi kalau witir itu barakallahu fiik. Witir itu boleh ditaruh di awal malam atau juga bisa ditaruh di akhir malam. Witir yang ditaruh di awal malam setelah Isya langsung witir 1 rakaat atau 3 rakaat itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan kalau witir yang ditaruh di akhir malam setelah tahajud itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu kalau merasa nanti malam nggak bisa bangun karena kita merasa badan kita capek, maka witir aja sebelum tidur witir dulu. Perkara nanti malam kita bangun, ternyata bangun, ditakdirkan bangun, maka cukup tahajud nggak pakai witir lagi karena tidak boleh semalam 2 kali witir. Nah, maka caranya adalah yaitu kalau witirnya 1 rakaat cukup 1 rakaat aja atau 3 rakaat 3 rakaat. Modelnya kalau 3 rakaat boleh 2 rakaat salam 1 rakaat. 2 plus 1 begitu. Atau 3 rakaat langsung, boleh. Salamnya di akhir, boleh. Atau mau 5 rakaat, boleh. Atau mau 7 rakaat, boleh. Nabi pernah melakukan witir 7 rakaat, boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi setelah Isya langsung witir, setelah sholat witir langsung istirahat. Nanti malam ternyata bangun, cukup tahajud aja, nggak usah witir. Nggak usah ditutup witir, karena witirnya sudah ditaruh di awal malam. Jadi boleh, witir itu mau di awal, mau di akhir, boleh. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan Nabi membenarkannya. Sah, nggak apa-apa. Begitu Pak Nur? Iya. Ya. Baik, Ustadz Kiai, terima kasih. Nah. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, saya mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Abu Esif. Semoga juga cepat sembuh. Safaqallahu basadahun insyaallah. Juga Ustadz Didik yang saya baru kenal ini tadi, ternyata saya punya beberapa kenalan dengan beliau, jadi alhamdulillah nyambung baik juga dengan Ustadz Didik gitu. Oke, terima kasih Ustadz untuk taklim malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah baik dari Majelis Taklim SMA 287 dan juga
jemaah yang lainnya, karena ini sifatnya umum. Kami dari Mata Semada memang sifatnya untuk syiar keluar, jadi tidak untuk intern kami sendiri, khususnya untuk kami belajar juga, tapi alhamdulillah kita juga belajar bersama-sama bersama jamaah yang lain. Terima kasih untuk keikutsertaannya ta'lim ini. Tafadhol Ustaz, ditutup dengan kafaratul majelis. Nah, baik, sebagaimana janji saya, insya Allah maksimal besok lah ya akan kami kirim materi pada malam hari ini. Kalau bisa malam ini. Karena memang ada sedikit revisi yang harus kami perbaiki. Baik, terkait dengan masalah harokatnya tadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon izin ya. Tafadhol Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Pak Didik, terima kasih. Abu Asif, terima kasih.